Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nur Fitriani, NIM 210 2010 184, ingin mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia 2, judul pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai atau studi kasus pada PT Bahtera Setia. Latar belakang. Pada era perkembangan saat ini, perusahaan atau organisasi menjalankan perusahaannya hanya semata-mata untuk mencapai tujuannya, yaitu laba yang sebesar-besarnya. Hal ini mengakibatkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan perusahaan terabaikan. Salah satunya faktor daya manusia, faktor sumber daya manusia yang bekerja dalam menjalankan kegiatan operasional dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Tugas dari manajemen sumber daya manusia adalah mengelola unsur manusia secara baik agar memperoleh tenaga kerja yang profesional. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan, maka dari itu diperlukan adanya suatu usaha untuk mengelola secara profesional agar terwujud suatu keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan keinginan dan kemampuan organisasi perusahaan. Meningkatnya persaingan dunia bisnis mengharuskan perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap tolak ukur kinerja perusahaan karena pergeseran paradigma yang mengakibatkan ukuran kinerja yang ada menjadi semakin kurang efektif. Martis dan Jackson dalam Asrianto 2008 menyatakan bahwa kinerja yang dicari oleh perusahaan sangat bergantung dari kemampuan motivasi, disiplin kerja, serta dukungan yang diterima individu tersebut dari lingkungan kerja sekitarnya. Hal lain berkaitan dengan kinerja dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard dalam Haryati 2018 bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi seseorang. Faktor individual meliputi sikap, motivasi, budaya diri maupun disiplin, etos kerja serta variabel personal lainnya. Sedangkan faktor situasional berkaitan dengan faktor sosial dan organisasi meliputi lingkungan kerja, organisasi, budaya, sistem pengawasan, sistem pengupahan maupun beban kerja. Handoko 2017 menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan internal seseorang yang berkaitan dengan dorongan dalam diri individu untuk bertindak atas dasar tujuan tertentu. Pada dasarnya apabila perusahaan atau organisasi ingin mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka perlu adanya motivasi dalam internal setiap anggota organisasi atau perusahaan sehingga memiliki keinginan rela untuk mencurahkan tenaga dan pikiran guna mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Singo dalam Sutrisno 2016 mengemukakan karyawan harus mampu dan bersedia untuk mengikuti, menaati, dan mematuhi seluruh aturan kerja yang ditegakkan oleh perusahaan yang mana hal ini disebut disiplin kerja. Sedangkan Mattis dan Jackson dalam Haryati 2018 mengemukakan bahwa disiplin yang efektif bagi pegawai hendaknya diarahkan pada kinerja, bukan permasalahan pribadi sehingga pegawai akan berfokus pada perbaikan kinerja diri. PT Bahtera Setia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi, inland trucking, warehouse atau logistik service, dan staffing guna pengurusan PT Bahtera Setia telah melayani logistik ke pelabuhan dengan pengiriman baik lokal maupun internasional dengan lebih dari 100 mitra kerja. Pembahasan motivasi kerja. Hasibon 2017.2218 mengemukakan bahwa motivasi kerja merupakan hal yang menyebabkan dan mendukung perilaku manusia supaya mampu bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Avandi 2016.221. Motivasi merupakan rasa ingin yang muncul dari dalam diri seseorang dikarenakan ada semangat, inspirasi, dan dorongan untuk melakukan aktivitas secara ikhlas, senang hati, dan kesungguhan hati sehingga aktivitas yang dihasilkan akan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan berkualitas. Menurut McLean dalam Suwanto 2020.2165 mengemukakan bahwa motivasi kerja merupakan seperangkat kekuatan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri. Seseorang mendorong untuk
memulai perilaku kinerja yang sesuai dengan format, arah, intensitas, dan jangka waktu tertentu. Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengukur motivasi kerja, seperti yang dijelaskan oleh MC Len dalam Suwanto 2020 itu sebagai berikut. 1. Need for achievement. 2. Need for power. 3. Need for affiliation. Disiplin kerja. Hasibuan 2017.2193 mengemukakan bahwa kedisiplinan merupakan bentuk kesadaran diri dalam seseorang untuk mentaati peraturan yang berlaku di perusahaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Menurut Singo Di Mejo dalam Sutrisno 2016.274 mengemukakan karyawan harus mampu dan bersedia untuk mengikuti, menaati, dan mematuhi seluruh aturan kerja yang ditegakkan oleh perusahaan yang mana hal disebut disiplin kerja. Menurut Faida 2019.2136 mengemukakan disiplin kerja menggambarkan rasa rela dan patuh terhadap seluruh norma dan kebijakan perusahaan, yang mana jika melakukan kesalahan maka ia akan bersedia menerima hukuman atau beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengukur disiplin kerja. Seperti yang dijelaskan oleh Sutrisno 2016.2273, antara lainnya itu 1. Taat terhadap aturan waktu. 2. Taat terhadap aturan perusahaan. 3. Taat terhadap aturan perilaku dalam perusahaan. 4. Taat terhadap peraturan lainnya. Kinerja karyawan. Hasibuan 2019.2122 mengemukakan bahwa kinerja karyawan adalah suatu sikap cakap, pengalaman, dan sungguh-sungguh untuk mencapai tugas dan pekerjaan yang diberikan sebagai suatu hasil yang dicapai karyawan. Menurut Avandi 2018.2301 mengemukakan kinerja karyawan merupakan suatu hasil dari karyawan untuk mampu dan berhasil menyelesaikan pekerjaan berupa tugas dan tanggung jawab selama ini bekerja atau selama waktu dan periode tertentu. Mangkunegara 2017.102 mengemukakan kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya. Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengukur disiplin kerja seperti yang dijelaskan Kasmir 2016.2372. Yaitu antara lain 1. Kualitas, 2. Kuantitas, 3. Waktu, 4. Penekanan biaya, 5. Pengawasan, 6. Hubungan antar karyawan. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan agar kedepannya kinerja karyawan dapat tumbuh dan menambah kreativitas di perusahaan, sebab kinerja yang tinggi dari seseorang karyawan itu terutama gaji atau uang dan penghargaan lainnya. 2. Butuhnya bentuk kedisiplinan dari setiap orang atau setiap karyawan yang bekerja agar perusahaan semakin maju dengan adanya pekerja yang disiplin, sebab perusahaan butuh orang-orang yang mempunyai kedisiplinan pada dirinya maupun pekerjaannya. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlunya saran-sarannya itu sebagai berikut. 1. Disiplin karyawan yang sudah baik penting untuk terus ditingkatkan, dan jika ada disiplin karyawan yang belum baik dapat ditingkatkan melalui ketegasan aturan dan pengawasan pada pimpinan perusahaan agar karyawan sendiri dapat menaati waktu yang ditetapkan pada perusahaan dan menjadi lebih baik lagi. 2. Kinerja karyawan yang belum optimal dapat ditingkatkan melalui aturan kerjasama dan penyelesaian target pekerjaan dan manajemen sebaiknya memberikan pelatihan yang merata bagi semua karyawan, khususnya pada karyawan yang bertugas di lapangan agar kemampuan karyawan dapat ditingkatkan lagi dan dapat menyelesaikan tugas dengan lebih rapi. 3. Pemimpin di setiap perusahaan harus mampu melihat atau peka terhadap anggota atau kerja di sekelilingnya, sebab pemimpin juga harus tahu mana kendala atau yang dibutuhkan karyawan untuk meningkatkan kemajuan yang ada di dalam dirinya, terkhususnya untuk perusahaan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.